kita kenal sebagai IPLM, dan selanjutnya juga ada TKM atau tingkat kegemaran membaca. Nah, tujuan dari kedua kajian ini adalah untuk mengetahui kondisi literasi dan juga minat baca masyarakat, sekaligus untuk menilai kontribusi perpustakaan dalam meningkatkan literasi di daerah di Indonesia. Nah, per tanggal 24 ini mungkin Bapak Ibu sudah memiliki banyak pertanyaan tentang bagaimana progres dari pengisian TKM di daerahnya atau lain sebagainya. Mungkin juga ada beberapa kendala teknis yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait dengan permasalahan pengisian atau bahkan jaringan atau mungkin masalah server dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa tanyakan langsung melalui forum diskusi ini karena forum ini kita siapkan sebagai ruang tanya jawab diskusi untuk Bapak Ibu PIC daerah dalam kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Jadi nanti Pak Irhamni akan langsung menjawab setiap pertanyaan yang Bapak Ibu utarakan dan Bapak Ibu bisa memulai dengan mengaktifkan raise hand, lalu kemudian mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bisa bertanya. Nanti akan kami pilih satu persatu dari setiap peserta yang mengaktifkan raise hand untuk bertanya secara bergilir. Lalu Bapak Ibu juga bisa meletakkan pertanyaan melalui kolom komentar jika memang ada beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab melalui secara langsung seperti itu. Silakan, siapa yang ingin bertanya duluan, boleh mengaktifkan raise hand-nya. Sebelum buka sesi tanya jawab, Bu Oke, Regina, baik, Pak. boleh saya presentasikan sesuatu dulu. Baik, Baik, siap. masih. Silakan, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kapus, eh, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca, kemudian juga Ibu Regina sebagai moderator. Izin saya melakukan share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa lihat share screen saya? bisa. Baik. Oke. Baik, ini adalah hasil dari visualisasi data yang kami lakukan. Data per tanggal 23 Oktober 2025 pukul 15.30. Jadi data kemarin, ya. Kemarin saya banyak mendapat laporan kalau teman-teman itu nggak bisa mengakses. Katanya kabupaten ini nggak ada, kabupaten ini nggak ada. Sekarang kita coba lihat, ada yang mau saya tunjukkan gimana? Bilang aja. Kemarin yang katanya datanya nggak ada, siapa ya? Ada nggak di sini? Dari Kemarin dari Kabupaten mana? Blora kalau nggak salah, Oh, Pak. Blora. Oke, kita coba ya. Jadi kalau ini memang kita harus melakukan yang namanya apa? Blora tuh Jawa Tengah ya. Iya, Oke, betul. oke, kita only ya. Kita pilih hanya Jawa Tengah. Kemudian kabupaten asalnya adalah Blora. Ini ada Blora. Oke, provinsi asal ini Blora ada semuanya. SMA-nya, teman masuk juga SMA, ini SMK. Jadi memang Blora itu yang banyak masuk itu adalah SMK, SMA, dan ini punyanya provinsi, bukan punya kabupaten. Jadi memang sepertinya Blora ini kita coba lihat ya, misalkan sekolah jenis subjenis perpustakaannya, kita akan coba lihat semuanya. Oh, nggak ada. Jadi memang perpustakaan umum ada satu nih, dan dia nggak komplit. Jadi seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu mengeksplor daerahnya masing-masing dengan menggunakan tombol-tombol ini. Jadi kalau misalkan kita hanya ambil semua perpustakaan itu bisa jenisnya, oke. Ini completed, ya incomplete. Jadi Bapak Ibu kemarin ada yang nanyakan apa itu completed dan incomplete. Jadi memang completed itu sudah complete, menyelesaikan apa? Menyelesaikan semua dari proses pengisian data. Tapi kalau tidak, ya kalau tidak sama sekali, artinya tidak mengisi sama sekali, ya itu incomplete atau baru sebagian lalu mengisi gitu. Baru sebagian kemudian ditinggal karena nyari data tiba-tiba tertutup dengan sendirinya karena memang gini Ibu, aplikasi ini kami dapatkan dari Pusdatin. Jadi yang menginstal aplikasi ini adalah dari Pusdatin kami. Sehingga kami juga memiliki keterbatasan terkait itu untuk mengatur software apa yang dipakai, kemudian juga tata cara eh, apa ya
aplikasi itu tetap stay on gitu, itu memang sudah diatur karena masalah keamanan gitu. Kalau misalkan dibuka begitu aja gitu, jadi nanti jadi masalah di celah keamanan server kami gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, juga dari aplikasi di kami ini, pendataan ini, walaupun Bapak Ibu tidak menyelesaikan, itu tetap di save. Tapi sayangnya Bapak Ibu nggak bisa edit. Ini yang jadi masalah. Jadi, jadi Bapak Ibu, saran saya ketika akan melakukan pemasukan data, data input, itu disiapkan dulu datanya. Minimal sudah ada form yang tercetak itu dicatat semua, lalu nanti tinggal dimasuk-masukin. Jadi saran saya seperti itu. Karena kalau memang Bapak Ibu nyari data dulu, terus ini dicari datanya dulu, tanya ke sana ke sini sambil membuka itu, nanti Bapak Ibu akan mengisi dari awal lagi gitu loh. Karena untuk yang status incomplete ini nanti akan kami hilangkan, kami akan delete gitu loh, untuk kami lakukan yang namanya pembersihan data. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang inilah keterbatasan sistem yang kami miliki saat ini dan untuk masalah sistem itu di luar kendali kami gitu. Karena itu masalahnya masalah dari Pusdatin gitu loh untuk kita melakukan oke misalkan masukin data nanti setelah itu ditinggal bisa dilanjutkan lagi. Itu ranahnya ranah Pusdatin. Kami untuk sudah bilang ke Pusdatin, mereka akan pelajari dan kita nggak tahu apakah software yang kami pakai ini namanya kan Lime Survey itu mendukung untuk itu. Itu. Jadi Bapak Ibu, eh, kami mohon maaf atas keterkendala ini gitu. Jadi memang sistem yang kami buat ini baru pertama kali jalan dan kami sudah catat dalam evaluasi kami sehingga nanti ke depan kita akan buat sistem yang lebih baik lagi. Saya kira dari saya itu aja untuk saat ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih, Pak. Ini sudah ada satu yang ingin bertanya. Bapak Sairaji, silakan, Pak, untuk Ya, pertanyaannya. oke. Assalamualaikum Pak Irham, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Pak. Mhm. Selamat datang Pak di tanah air. Udah Asik. seminggu yang lalu, Pak. Oke, oke Pak. Ini nanyakan dari Provinsi Kalimantan Selatan Pak, Mhm. Kabupaten Tanah Laut. Kalau Mhm. TKM, Alhamdulillah kita lebih 900 Pak. Oh, oke. Eh, Sip. Mhm. untuk IPLM nih tadi saya klik itu nggak ada Kabupaten Tanah Laut. Apakah salah? Tadi yang pas waktu Pak Irham menampilkan tadi saya coba klik Mhm. provinsi, klik kabupaten, ternyata Kabupaten Tanah Laut nggak ada. Apakah memang tertinggal atau seperti apa Pak? Itu aja Pak. Eh, saya akan coba cek ya Kalimantan Selatan ya. Oke, Kalimantan Selatan, Tanah Laut ya. iya. Ntar, ntar saya share screen dulu ya. Karena memang ini baru pertama kali kami pakai. Biasanya saya mungkin yang buatin konsultan ya. Nah ini, oh ya, Kalimantan Selatan ya. Oh, oke. Ini Tanah Laut ya. Iya. Ini ada Tanah Laut. Ada 103 ini. Ini ada Pak. Ada nggak? Ada Pak. Oh, saya membuka di HP ini sampai terakhir Oh kota ya, baru betul. nggak bisa. Kalau HP memang ada keterbatasan ya Pak. Jadi memang kalau bisa memang Oh, lebih baik di tab atau di komputer. Ini ada kok ya. oke siap. Ada 100, ada 95 ya total 103 lah. Nah, ya ini Oke, Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut, sekolah SD-nya ada yang SMK, kemungkinan nanti kita ini SMK ini akan kita ambil ya ke levelnya provinsi gitu. oh iya, Jadi Bapak nggak perlu repot untuk yang SMA ini nggak bisa. Ini SMA nih Madrasah Aliyah kemungkinan kita akan alihkan ke kami nih. Kita oke. akhiran ke nasional karena ini kan Aliyah ya, Kalian bukan betul. bukan Kementerian Agama ya, bukan Betul Pak. dinas ya. Jadi Betul. kami belum tahu juga nih karena ini sistemnya juga masih terbatas ya. Oh iya nih, kalau misalkan kita lihat di sini nih, ini kan kabupaten kota ya, ini kan jenis perpustakaannya katakan kita umum dan sekolah ya Pak. Iya, Kemudian kita hanya ngambil itu yang SD ini sama desa. ya. Nah ini kan sama desa kelurahan.
ya 83 Pak cuman ada. Oke. Jadi kita nanti Bapak kalau mau melakukan yang namanya filtering data dari sini dulu nih, provinsi pilih, kemudian kabupaten kota, kemudian jenisnya biarin aja semua, lalu kita pilih subjenis. Mau SD, SMP, SMA, atau kelurahan, Oke. desa kelurahan, sesuai dengan ini. Jadi nanti itulah yang Hmm. diambil. Nah, kalau kita lihat yang hanya yang komplit aja, itu yang mana aja? Hanya 29 Pak yang komplit. Jadi sedikit sekali. Gitu. Jadi nanti Bapak bisa lihat ini yang incomplete-nya siapa aja. Mungkin nanti Bapak bisa berikan ini ke, ini kan ada semua kan, SMP 1 Alur, Jorong, segala macam. Saya kira Bapak punya alamatnya, ini di mana, Betul. sehingga nanti Bapak bisa lakukan yang namanya, tolong dong diiniin lagi, itu, ditambah lagi, gitu Pak. Mm-mm. Oke. Itu Oke. Pak. Itu aja Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Oke. Pak. Mari Pak. Mhm. Ya. Next. Oke, baik. Selanjutnya dari Perpusda Kap- Kabupaten PWR. Ya. Silakan, Pak. Oke, terima Silakan. Ya, kasih. silakan, Ya, Pak. Mhm. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat pagi wabarakatuh. Pak Irham dan Bu Moderator. Kami dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Bapak. Mhm. Sebelumnya ingin menyampaikan terima kasih karena sudah sudah ditayangkan dashboard untuk kendali atau monitoring. Dan Mhm. setelah kami cek kemarin untuk yang wilayah untuk wewenang Kabupaten Purworejo itu ada sekitar 30 dan itu yang komplit baru 13. Dan itu baru Perpusdas sebagian dan untuk SMP negeri malah belum sama sekali. Nah, setelah kami telusuri ternyata ada beberapa kendala yang Mhm. terjadi di perpustakaan. Bahkan kami sudah melayangkan dengan berkop Seda karena biar lebih Mhm. kuat ya. Tapi Ya. eh ternyata mereka ini keberatan terkait dengan pengumpulan data karena kita ketahui kalau di perpustakaan sekolah itu di kami tidak semua perpustakaan itu memiliki pustakawan. Jadi Ah. ya itu. Jadi untuk mengumpulkan data dukung mereka mungkin kesulitan dan yang membuat mereka sampai saat hari ini belum mengisi dan mungkin dengan adanya dashboard ini mungkin di awal bulan atau akhir bulan nanti kita akan lebih me Ya. melis lagi ya, mengundang lagi mungkin Mhm. mengundang dari Mhm. Korwil atau mungkin Dinas Pendidikan untuk segera menyelesaikan ini pengisian gitu. Ya Mhm. Mhm. itu saja yang kami hadapi kendala di kabupaten seperti itu, Pak. Mhm. Dan kami juga ingin bertanya juga sih apakah Ya, nanti boleh. ada perpanjangan waktu misal setengah bulan atau seperti apa karena Oke. eh, mengingat kalau kita melihat dari data itu kan di Kabupaten Puncak cukup banyak perpustakaannya. Jadi kalau minimal baru 30 kan itu tidak logis sekali ya Pak sepertinya. Ya, betul. Baik. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat Oke, pagi. baik. Untuk yang pertama terkait dengan ya banyak yang incomplete, bisa nanti silakan. Saran saya sih Pak, tadi kan katanya teman-teman itu mengeluhkan kurangnya pustakawan ya. Kalau saran saya nggak apa-apa, dicatat aja masalahnya di mana. Tapi kan ada koleksi kan, ada layanan kan, ada orang yang Ya. berkunjung kan. Nggak apa-apa dicatat aja semuanya. Lalu nanti itu akan menjadi bahan masukan buat kabupaten kota untuk melihat indeksnya tuh sebenarnya perpustakaan di SD negeri ini atau SMP negeri ini kurangnya di mana sehingga nanti Bapak bisa akan lebih dapat insight terkait dengan apa yang terjadi di perpustakaan itu. Apakah koleksinya, apakah orangnya, ataukah memang karena layannya dan lain sebagainya. Dan saran saya Pak, untuk pengisian silahkan kalau memang kesulitan ya silakan pakai kuesioner cetak aja dulu nggak apa-apa ya. Oke. Nanti kan Bapak berkunjung tuh ya, Bapak Ibu Ya. berkunjung ke perpustakaan tersebut, nanti difoto sama Bapak Ibu, dilihat kondisinya segala macamnya, nanti ditaruh di Google Drive. Oke. Ya, di Google Baik, Drive baik, baik. taruh, nanti setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal masukin yang namanya ini ke sini nih ke rekap. Mana ya tadi? Oh, ini buat yang mau cepet ya, yang mau enak ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan yang namanya rekap melalui sini. Nah, di sini dicatat namanya satu-satu itu ya. Heeh, itu nanti diserahkan ke kami. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, kita memudahkan untuk Bapak Ibu kan banyak perpustakaan yang nggak punya internet kan, yang tidak bisa berakses internet. Silakan nanti
silahkan datanya dicatat melalui formulir ya, satu-satu melalui ini nih yang cetak ya, Ya. dicatat semuanya. Nanti Bapak Ibu pindahkan ke sini. Ada berapa perpustakaan? Ada misalkan SD, SMP, di sini semua. Nah, nanti kami bisa langsung melakukan yang namanya agregasi data. Jadi agregasi datanya kita tambahkan ke sini gitu loh. Nah, ini jadi itu Pak, bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Biar cepat gitu. Walaupun nanti secara secara dashboard tidak kelihatan, tapi paling nggak Bapak ada punya data. Dan data ini nanti dipakai, Pak. Jadi pertanyaan kedua adalah, adakah perpanjangan waktu? Tidak, Bu. Pak, nggak ada perpanjangan waktu. Mohon maaf. Karena kami juga dikejar oleh deadline, itu ya. Tapi kami menyediakan waktu sanggah. Jadi nanti setelah kami hitung semuanya nih, kita hitung semua, nanti kita akan presentasikan ke Pak Kepala. Pak Kepala bilang oke semua, nanti akan kita sebarkan. Dan itu sebelum tanggal 15 Desember. Ya, kita akan lakukan sebelum tanggal 15 Desember nantinya. Sehingga nantinya setelah itu diumumkan, nanti Bapak Ibu silahkan menulis surat ke kami terkait dengan keberatan nilai. Lalu nanti akan kita hitung berdasarkan data yang Bapak Ibu punya. Kita mengakomodasi. Nanti template-nya sesuai dengan ini, harus sesuai dengan ini. Makanya pengumpulan data dengan tata cara online dan offline, kami menyediakan itu. Dan offline ini adalah tata cara yang paling yang bisa dilakukan Bapak atau Ibu dinas untuk melakukan masa sanggah nanti. Jadi seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu silahkan menggunakan template ini untuk nanti Bapak Ibu mengejar ketertinggalan, walaupun di dashboard tidak ada. Di dashboard itu hanya untuk hitungan kami. Nanti kalau kami hitung, kemudian Bapak Ibu tidak ada tanggapan, ya sudah, itu nilai Bapak Ibu. Tapi kalau ada tanggapan dengan menyediakan data yang sesuai gitu, kita bisa hitung. Gitu. Sama-sama kita bisa hitung, Pak. Nanti kita hitungnya sama-sama. Kita atur waktu untuk kita hitung sama-sama. Itu nilainya segini. Ya, seperti itu, gitu. Gitu, Pak. Jadi silahkan Bapak melakukan sosialisasi lagi, kemudian juga melakukan yang namanya pendataan ulang, pendataan lagi nih di sini. Dan nanti bukti dukungnya akan kita tanya. Karena kan kita bisa lihat tuh perpustakaan mana nih yang bagus. Nanti kita bisa cek loh pakai Google Maps atau dengan alat lainnya itu bisa kelihatan Pak. Ada nggak nih perpustakaan ini gitu loh. Misalkan di sekolah X, kok sekolahnya agak rada-rada ini tapi perpustakaannya bagus. Nah itu red flag. Jadi seperti itu dengan era Baik. teknologi saat ini ya sangat memungkinkan kita untuk melakukan validasi data. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang saran saya silakan Bapak melakukan yang namanya sosialisasi lagi, tapi juga tetap Bapak karena Purworejo itu masih sedikit ya tadi katanya ya. Jadi silakan melakukan pendataan offline ya, dan nanti datanya itu bisa diberikan ke kami baik sebelum kita hitung maupun nanti sesudah kita hitung, nanti kita akan lakukan pendataan ulang perhitungan sama-sama nanti gitu. Kalau Bapak Ibu dari dinas itu ada keberatan, kita akan menyediakan waktu itu. Masa sanggah kami hanya 2 minggu. Jadi Bapak Ibu berkirim surat ya, dalam waktu 2 minggu itu prosedurnya harus selesai. Seperti itu Pak, Ibu. Itu Pak. Oke. Oke, terima Mhm. kasih, Pak. Mhm. Iya, terima kasih Pak. Mungkin mengingatkan lagi juga bahwa kajian ini juga menjadi bahan untuk evaluasi dan perbaikan dari perpustakaan masing-masing ya. Jadi Mhm. data yang diisikan juga bukan untuk diisi sebagus-bagus mungkin, tapi memang sesuai dengan data realnya. Memang kalau Mhm. di kasus saya sendiri juga ada banyak yang takut untuk mengisikannya karena banyak juga tenaga perpustakaannya seperti yang Bapak tadi punya kasusnya tidak ada gitu. Jadi diisikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada dari Perpustakaan Nagekeo. Silakan pada Ibu Ruby untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Ilham, Ibu Regina. Pagi, Saya sudah pagi coba Ibu. buka itu linknya, dan ternyata saya lihat ada masih banyak sekitar 20-an sekolah yang incomplete. Mhm. Incomplete tuh mungkin Pak Ilham bisa tolong gambarkan kira-kira apa yang mereka belum selesai itu, Pak Ilham. Biasanya kalau untuk incomplete itu ada bagian yang nggak diisi. Misal contoh nama, ini kan seperti ini nih banyak. Kayak ini nih kita coba lihat ya. Nah, tadi, oh ya ini. Ini kenapa incomplete? Ya,
Incomplete itu biasanya terjadi ketika ada data yang nggak diisi. Misal eh, jumlah pustakawan gitu, itu di skip atau diisi nol Iya, atau diisi nol biasanya bisa. Itu tuh complete. Biasanya tuh terjadi sama data yang apa tidak diisi secara lengkap. Jadi diisi tidak sesuai dengan format. Biasanya seperti itu. Mm-mm. Jadi ada yang kosong gitu satu. Ada yang Walaupun kosong. kami ada yang kosong dan itu biasanya di bagian hal yang penting. Kayak Hmm. yang akan kami hitung. Misalkan koleksi digital, kemudian koleksi tercetak, berapa anggaran. Iya. Anggaran itu yang paling banyak biasanya, Bu. Nggak Oke, diisi, oke. biasanya diisi nol. Nah, kalau memang nanti kan kami lihat juga apakah nol memang karena memang jadi yang incomplete ini kami juga punya prosedur. Jadi selama data inti yaitu data demografi dan data IPLM-nya itu diisi dan kami lihat kontekstual nol itu kenapa, kami biasanya akan ambil. Jadi incomplete ini bisa jadi memang karena Yang isi kosong tidaknya berarti. tidak sesuai prosedur. Oh, Itu sih, oke, Bu. oke. Mm-mm. Terus kalau yang incomplete itu kita bisa ngelihat tidak Pak? Maksudnya dari masing-masing sekolah tuh. Jadi Nanti kita akan pikirkan Ibu nih kan soalnya kan ini ada data orang ya. Ada ya. yang ngasih nomor nomor nama sama nomor telepon gitu kan. Hmm. Kami tuh Hmm. sebenarnya kepingin Ibu ngasih supaya nanti Bapak Ibu bisa lakukan yang namanya perburuan gitu loh. Eh Ya, ya. tapi nanti kita rapatin internal dulu Ibu ya, gimana cara Oke, prosedurnya siap ya, Pak Ilham. biar Siap, enak ya. kami menunggu Soalnya infonya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengambil datanya itu di mana gitu sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa tahu ini perpustakaan yang belum dan ini yang sudah ya, sudah ya, ada ini sudah. yang komplit dan ini yang incomplete gitu. Jadi seperti itu. Oke. Incomplete-nya itu yang mana gitu. Nanti kita akan bicara dengan data engineer-nya Mbak Mutia. Mungkin hari minggu depan kali kita kita akan bahas ya. Hari Kamis paling Oke. lambat banget kita akan lakukan ini seperti apa. Bisa nggak Oke. kita publish ya. Jadi nanti kalau kita ambil masalah gini, yang saya takutkan gini, ini kan ada nomor nama, Nomor alamat, HP, iya, nama dan nomor nomor HP, segala ini kan macam, iya. sensitif ya. Kalau kita taruh di tempat Sangat-sangat. yang ini takutnya gimana gitu loh. Itu yang kami Hmm. takutkan. Jadi ada karena ada nama yang sensitif, kami harus apa ya? eh, Prosedurnya itu harus ketat gitu. Iya, Atau kalau memang itu eh, nanti saya bicarakan dulu deh sama Pak Kapus kami siap-siap Pak Ilham. terkait ini karena sensitif juga nama orang soalnya. Iya, Walaupun nanti datanya akan kami berikan sih Bu siap-siap di Pak akhir Ilham, ya. sesi di akhir tahun itu kita akan berikan nama apa daftar perpustakaannya yang mana aja. Jadi ini data dasar Hmm. untuk perpustakaan yang ada di Indonesia khususnya di daerah Ibu. Nanti kami akan ini ya Bu ya. Kita akan buat pengumuman lagi ya di grup ya. Siap, Gitu ya. ya. Pak Oke. Ilham, mungkin Mm-mm. kalau untuk linknya ini boleh kami sebarkan lagi ke sekolah yang incomplete, Oh, yang yang incomplete. nggak apa-apa, nggak apa-apa, yang nggak apa-apa, Itu nggak batas apa-apa Ibu. waktunya sampai kapan ya Pak Ilham? Tanggal 30 November Oh, Ibu. 30 November ya? Mm-mm, mm-mm, Oke, oke. mm-mm. 30 Oke. November kita akan close ya, tidak ada Hmm. perpanjangan lagi dan kita akan hitung karena sebelum tanggal 15 Desember itu kami harus presentasikan ke kepala. Hmm. Hasilnya seperti apa nanti mungkin tanggal 15 itu kita akan umumkan ya, tapi kami belum berani tangan SK dari Pak Kepala Ya, siap. karena kan akan ada masa sanggah nanti. Kenapa kok kami nilai kami kecil segala macam itu pasti ada. Karena memang ini Oke. beda sama sekali dengan yang lain gitu. Makanya Oke. saran saya Bapak Ibu silahkan melakukan pendataan baik yang offline. Jadi nanti kami bisa melakukan yang namanya perhitungan kembali Hmm. sesuai dengan kondisi real yang ada di perpustakaan Bapak Ibu gitu. Mm-mm. Mungkin ini yang terakhir Pak Irham. Boleh? Mm-mm. Mungkin ada kiat-kiatnya untuk perpustakaan desa kelurahan. Mm-mm. Kami dari surat yang pemberitahuan yang pertama itu, yang Mm-mm. kedua yang realnya itu kami sudah Mm-mm. kirim ke perpustakaan desa kelurahan. Nah, sampai Mm-mm. sekarang mungkin Pak Irham mungkin bisa lihat sendiri di link Mm-mm. kami. Mm-mm. Hanya sekolah-sekolah yang banyak sekolah-sekolah yang masuk, tetapi desa kelurahannya ini sama sekali. Apalagi itu Oh kalau gitu. mereka yang penerima manfaat dari Perpusnas. Itu gimana itu kami mengatasinya? Maksudnya kiat-kiat untuk ke mereka ya, di Oh desa dan gitu ya. kelurahan. Nah, ini nih tahun depan mungkin akan ada sedikit perubahan terkait masalah bantuan. Kemungkinan bantuan hanya akan diberikan kepada perpustakaan yang terdaftar di IPLM ini. Kalau Oh, yang dia nggak, terdaftar di ya, PLN, oke. ya.
kemungkinan kita akan usulkan bahwa perpustakaan yang menerima bantuan adalah perpustakaan yang terdaftar di IPLM ini. Jadi kalau mereka nggak mendaftarkan, mereka nggak akan dapat bantuan. Gitu, Bu. Oke, Jadi siap-siap. karena ini data dasar, jadi data dasar. Pak Kepala minta itu. Jadi ini kondisi data real yang ada di Indonesia terkait dengan perpustakaan di daerah eh, Nagakeo ada tempat perpustakaan ini, kelurahan ini, ya itulah yang dapat bantuan. Jadi kalau mereka bilangin kalau mereka nggak nggak ngisi, maka nggak akan dapat bantuan karena nanti ini yang akan digunakan karena kan ada nilainya. Ya, Perpustakaan kelurahan oke. ini, wah nih koleksinya kurang. Oh, berarti kita akan bantu koleksi ke perpustakaan ini Hmm. agar dia naik. Kemudian, Tetapi harus daftar dulu di IPLN ya Pak Irham ya. iya Ya, betul. Kalau betul, kalau berarti enggak ya enggak. persyaratannya berarti bukan hanya NPP saja, berarti Enggak. ada IPLM-nya Ada lagi. LPL. Makanya kami Ya, nggak menyasarkan perpustakaan yang sudah punya NPP, enggak. Tapi NPP nanti akan ya, ada lagi. NPP juga berdasarkan data yang ini, Bu. siap ya. Ada kemungkinan juga perpustakaan yang ini ada kemungkinan ya, saya nggak janji karena ini bukan di tempat kami. Nanti Ya. perpustakaan yang ini yang daftar di IPLM ini akan kami berikan NPP gitu. Karena ada nilai indeksnya dia. Dan indeks itu yang menjadikan dia sebagai perpustakaan yang aktif. Tahun Nah, depan kita akan lakukan ini lagi, kita akan lebih melakukan selektif. Hmm. pendataan lagi, Bu. Nanti kita lihat Ya. tuh yang kemarin dapat bantuan indeksnya naik atau turun. Nah, kalau misalkan dia Hmm. turun, berarti kan dia nggak memanfaatkan bantuan itu. Nggak memanfaatkan benar-benar. Ada masalah. Berarti nanti bisa bantuannya jadi bisa kita tarik atau kita Oh, bisa ditarik ya Pak Irham? bisa kalau emang memungkinkan ada Oke, kebijakan oke, seperti itu oke. Berarti, bisa oke, oke. bisa kayak perusahaan keliling ini kan kurang Heeh. layanannya usaha keliling kalau misalkan ternyata nggak efektif gitu kan nggak pernah Hmm. jalan nggak pernah keluar bisa kita tarik Bu atau dialihkan ke provinsi yang lain yang Ke membutuhkan. provinsi lain, oke. Iya bisa Ibu. Oke, oke, oke. Heeh. Akan ada kebijakan seperti itu nanti kita lihat Bu. Berarti kami kasih penekanan ke mereka, Ya, bantuan bisa ditarik itu saja ya, ya, biar mereka heeh. perpustakaannya Mm. bisa aktif lah. Ya, betul. Ya. Heeh. Heeh. Akan Oke, ada oke, seperti baik. itu kebijakannya Iya, nanti akan kita iya. buat seperti itu. Heeh. Oke, Gitu, Ibu. terima kasih Oke. banyak Pak Ilham Sama-sama, Ibu. informasinya. Mari. Iya, Heeh. baik. Selanjutnya dari Dispusip Maluku, silakan Ibu. Silakan, Ibu. Atau di videonya dimatiin aja dulu kalau emang jaringannya kurang. Di unmute dulu Bu, silakan. Baik, Oke. oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sedikit saja yang saya mau nanya Pak. Heeh. Untuk yang TKM ini kan Heeh. eh, targetnya 400 di Heeh. masing-masing kabupaten kota. Iya. Yang untuk Heeh. provinsi gimana, Pak? Apa rekap nanti nilainya atau Ya, gimana, Pak? provinsi Oke, rekap rata-rata, Bu. Karena provinsi oke. secara administrasi nggak punya wilayah kan. Ya kan? Siap. Mm. Jadi nanti kita rekap aja. Jadi dari kabupaten-kabupaten mana nanti kita rekap kita rata-rata. Mau nggak mau agregat dari kabupaten yang ada. Itu sih Bu. Iya, berarti Mm-mm. berarti nilai kita tergantung kabupaten kota ya, Pak ya? Iya betul. Siap. Baik. Oh, Makasih, Pak. Itu seperti aja ya, pertanyaannya. Siap. sama-sama Oke. Bu. Oke. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya dari Perpustakaan Kota Kendari, silakan Bapak atau Ibu untuk pertanyaannya. Perpustakaan Terima Kota kasih. Kendari. Mm. Iya. Baik, silakan, Pak. Ya, halo. Ya Ya, Iya, Pak. sudah terdengar, Pak. izin, Mas. Ini masih terkait komplit and Ya. incomplete. Mm-mm. Mungkin saya telat masuk juga tadi, tapi mungkin Mm. sedikit saja mungkin bisa. Mm. Ini kan komplit dan incomplete ini biasanya yang yang direkam itu sampai dua dua apa namanya dua survei. Nah, biasanya itu kan berarti pada saat ini si survei ini dia pakai device satu kemudian pindah device berikut lagi maka ini bisa diperkenankan atau di satu device juga tapi beda browser apakah ini masih bisa kami karena setiap karena penjelasan tadi kalau yang incomplete itu
biasanya tidak selesai. Tetapi pada saat kami masuk login lagi, mau masuk untuk mengisi Mm-mm. survei, Mm-mm. itu sudah tidak bisa lagi. Iya, betul. Nah, ini yang menjadi plan teman-teman juga biasanya. Dia kan meninggalkan sebagian surveinya, terus Mm-mm. pergi lagi, terus datang. Tapi ini ketika mau masuk lagi sudah tidak bisa. Apakah ini diperkenankan pindah browser atau pindah device? Ya. Terima kasih. Oke, baik, Bapak. Silakan pindah browser, nggak apa-apa. Nanti diisi dari ulang berarti. Karena memang ini keterbatasan dari aplikasi yang dibikinin sama Pusdatin itu, memang aplikasinya itu disetting untuk beda browser. Jadi satu device itu satu kali survei. Untuk mengatasi itu, Bapak Ibu, silakan dibersihkan cookies-nya, cache-nya, nanti install cookies yang baru lagi secara otomatis. Itu triknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan satu lagi tips dari kami adalah sebelum Bapak Ibu melakukan pengisian, ya saran saya itu dicatat dulu Bapak Ibu, datanya disiapin dulu. Jadi jangan gerasak gerusuk. Wah, ini datanya belum ada, ini datanya belum ada sehingga karena di kuesioner itu, di aplikasi itu, kami juga batasi Bapak Ibu sekitar 20 menit untuk pengisian. Lepas itu, dia akan menutup sendiri. Ini karena apa? Ini karena kami mengukur untuk celah keamanan. Karena Perpusnas itu termasuk lembaga yang paling banyak diserang Bapak Ibu. Sehari itu bisa ribuan kali serangan. Itu makanya kami agak sedikit apa ya, berhati-hatilah untuk masalah ini gitu loh. Mungkin nanti ke depan kami akan melakukan surveinya itu nggak seperti ini lagi. Ada metode lagi dan itu kami sedang pikirkan dan itu sebenarnya bukan wewenang kami lagi nanti tahun depan untuk melakukan survei seperti ini. Mungkin nanti kita akan bicarakan lagi dengan beberapa stakeholder yang ada di Perpustakaan Nasional, khususnya di Deputi 2. Itu Bapak Ibu. Mm-mm. Itu sih. Bisa terjawab Pak. Halo Pak, masih bersama kita? Ya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu juga punya Mm-mm. kendala dalam jaringan atau lain sebagainya atau mungkin device-nya. Jadi Mm-mm. lebih baik memang punya data dulu, dikumpulkan dahulu baru bisa melakukan pengisian. Jadi punya backup datanya, master datanya. Begitu. Nah, selanjutnya dari Ibu Tuti Andriani. Silakan Ibu Tuti. Terima kasih. Kurang lebihnya sebenarnya ada yang sudah ditanyakan barusan gitu ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan, ketika kemarin saya cek, itu kebetulan kan kami baru sosialisasi ke perpustakaan desa seluruhnya. Yang untuk Mm-mm. sekolah SD SMP itu insya Allah tanggal 5 dan 6. Jadi yang untuk sekolah belum ada yang masuk. Kebanyakan incomplete. Itu baiknya Mm-mm. memasukkan data ulang ataukah mereka offline gitu ya Pak? Itu aja Mm-mm. pertanyaan. Eh, Sebaiknya memasukkan data ulang dan offline. Jadi Bapak Ibu punya rekap data secara tercetak yang ditandatangani mereka dan bukti drive-nya itu Google Drive-nya itu mereka lakukan sendiri. Mereka foto lalu dikasih Google Drive-nya, lalu nanti Google Drive-nya itu Ibu paste ke kami ke tempat ini, ke Excel yang tadi. Di sini nih. Jadi Bapak Ibu nanti bisa pakai data tersebut ya untuk nanti ini. Ini data yang rekapnya gitu ya. Ini yang provinsi, ini yang kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu punya yang namanya rekapnya di sini dan juga punya data ininya apa data ini nanti dikasih ke kami ketika nanti ada yang namanya masa sanggah gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kami bisa tambahkan, bisa rekap dan kita bisa hitung ulang. Itu Bapak Ibu. Tapi juga nanti hitung ulangnya berdasarkan hasil rekap ini dan juga hasil yang ada di pendataan yang online ini. Jadi nanti kita coba lihat mana nih yang belum ada gitu loh. Yang ada dan sudah ada kita tambahkan, nanti kita akan hitung ulang. Seperti itu Bapak Ibu. Itu. Satu lagi Bapak, berarti Silakan. untuk yang di Excel itu seluruhnya ya Pak, baik yang Ya, sudah komplit maupun non komplit gitu ya. iya. Nanti kan kita lihat incomplete-nya seperti apa. Kalau incomplete-nya hanya masalah nama gitu kan, nama pengguna, sorry nama penanggung jawab,
Itu kan esensial ya. Kemudian nama, kalau yang incomplete-nya hanya NISN atau incomplete-nya data-data yang tidak begitu esensial ya, mungkin kita mesti bisa masukkan gitu loh. Tapi kalau data yang kosong kebanyakan 0000 itu, nanti kita akan minta sama provinsi dan kabupaten kota karena itu akan ngaruh Bapak Ibu. Itu karena kan nanti kan di rata-rata, indeks itu kan akan di rata-rata. Ya kan, akan di rata-rata. Kalau misalkan banyak tapi kosong, berarti kan nilainya bisa jeblok, jatuh. Nanti kesepakatannya seperti apa? Mau dihilangkan atau mau ditetap? Gitu. Jadi seperti itu, Ibu. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Itu, Ibu. Ada Semoga lagi? menjawab ya, Bu. Iya. Nah, udah. Heeh. Baik, terima kasih Bu Tuti. Eh, Selanjutnya dari Bapak Jantayu, Jantayu Mova Mukti, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. eh, jadi terkait masalah ITKM sama IPLM ini kan merupakan kajian perpustakaan yang dilakukan Perpusnas ya untuk setiap Mm-mm. tahunnya. Dan jadi gini Pak, kemarin target-target kita itu kan kalau di daerah sudah masuk ya RPJMD, kalau nasional itu Mm-mm. RPJMN. Nah, itu apakah itu sudah dilakukan, apakah sudah berjalan ya kemarin yang rencananya mau ada diskusi antara Bappenas, Sudah. Oh ya ya, sudah. 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 Kalau Sudah. di daerah kita gimana? Silakan nanti berkoordinasi ke Bapeda. Kami sudah Hmm, berkirim surat ke Direktorat Jenderal Bangda, ya, hmm, Bangda dan juga evaluasi kinerja perangkat daerah (EKPD). Ya, kita sudah kirim surat bahwa kita sudah memberitahukan bahwa ada perubahan dalam pengukuran IPLM dan TKM melalui Perka nomor 7 tahun 2025 dan Perka nomor 9 tahun 2025. Perka nomor 7 itu tentang IPLM, Perka nomor 9 itu tentang TKM. Jadi itu sudah ada di sana dan memang kalau memang terjadi jadi kita ada dua skenario. Satu kalau memang nanti karena ini kan beda banget ya Pak dengan yang kemarin ya. ya, IPLM ya. yang sekarang beda banget sama yang kemarin. Eh, itu kemungkinan akan kita cut off. Pak Kepala mintanya cut off. Tidak ada sangkut paut dengan IPLM kemarin. Karena apa? Karena instrumennya berbeda. Tuh. Walaupun Kemdagri nanti meminta kami untuk melakukan yang namanya apa sih yang namanya konversi, kami mempersiapkan itu, gitu loh, itu. Jadi ini semua nanti kalau Bapak mau berkonsultasi, silakan berkonsultasi ke bagian perencanaan. Jadi Bapak bisa berkonsultasi ke Bapeda. Bapedanya nanti menghubungi di Kemdagri sama Perpustakaan Nasional melalui Biro Perencanaan dan Keuangan. Mereka semua yang atur di sana. Itu, Pak. Jadi memang hasil keputusannya adalah kami tetap menggunakan yang baru, Pak, sebagai acuan. Namun untuk target kami serahkan ke masing-masing daerah karena mereka yang tahu. Untuk kasus Perpusnas kami tidak bisa merubah karena memang sudah masuk Perpres. Itu aja. Tapi kami tahun depan itu akan ada semacam kayak diskusi dengan Bappenas dan akan memasukkan hasilnya itu sebagai bagian dari kinerja kami. Kalau di kami sendiri pun sepertinya tidak ada konversi ya. Kita tetap dengan menggunakan apa adanya. Jadi seperti itu, Pak. Itu. Ya. Jadi Mm. yang kemarin itu kan kita sudah memasukkan yang targetnya berdasarkan tahun kemarin itu Pak. Iya, Itu, memang. mm-mm. Kalau untuk target itu silakan berkonsultasi ke Bapeda, ya. Bapeda, nanti Bapedanya akan berkonsultasi ke Perpusnas. Itu, Pak. Melalui Biro Perencanaan. Karena Biro Perencanaan lah yang mengurus terkait dengan ini. Semua target antara Bappenas, Kemdagri, dan eh, Bappenas. Itu yang mereka, saya tahu seperti itu, Pak. Mm-mm. Jadi nanti dari Dinas Perpustakaan, Mm-mm. silakan menghubungi Bapeda dengan membawa perka tadi, ya. Lalu perka tersebut nanti akan dikonsultasikan lagi sama dari Bapeda akan berkonsultasi lagi ke Biro Perencanaan. Biro Perencanaan kami untuk idealnya seperti apa. Itu. Tapi kalau memang Bapak minta
Bapak kemarin dari PMK Belitung melakukan Iya. uji Iya. coba nggak? Halo, Pak, melakukan uji Halo? coba nggak? Ya, Uji coba kalau tahun ini tidak, Pak. yang kemarin-kemarin dari kami. Kami kan melaksanakan uji coba tuh Iya. Oh iya, dengan menggunakan ikut instrumen. ikut uji Ikut. coba. Iya, Ya sudah, iya. Bapak nanti gini Ikut aja, ikut uji coba. Heeh. kirim surat ke kami, ya, Mm-mm. surat ke kami. Nanti kami hitungin berapa perkiraan targetnya yang tahun ini seperti apa. Karena memang ini perubahan jauh sekali, Pak. Tuh. Iya. Gitu, Pak. Oke. Jadi nanti saran saya, Ya, jadi Bapak, mm-mm. gimana, Pak? Ya, jadi itu Pak yang jadi pembahasan kita karena LPJMD-nya kan sudah masuk. Targetnya Memang, itu kita ambil ya, yang dari target tahun yang dari tahun sebelumnya. lalu. Mm-mm. Itu Iya. bukan hanya Bapak Jadi saja, daerah juga sama, bahkan iya. nasional pun Perpusnas juga melakukan hal yang sama. Kami Mm-mm. masih memakai tahun yang lama, yaitu nilainya 70. Sementara sepertinya 70 itu tidak mungkin itu. Jauh. Iya. Betul. Hasil analisis kami itu di daerah itu dapat 40 50 itu udah bagus, Pak. Itu, Pak. Iya. Mm. Jadi nanti Bapak saran saya bawa Jadi itu akan perkanya. kami rubah, Pak ya. Iya, nanti silakan berkonsultasi ke Biro Perencanaan, Pak. Mm-mm. Untuk melakukan koordinasi terkait perubahan target itu. Itu, Pak. Atau mungkin kalau mau melihat dari hasil uji coba Iya. kemarin ya Pak ya, bisa Mm-mm. bersurat juga untuk bisa melihat kira-kira dari hasil uji coba kemarin itu hasilnya berapa dan bisa jadi perkiraan juga. Ya, itu. Mm-mm. Terus ini kan, Pak, targetnya ini ada perpustakaan khusus, Pak. Iya, betul. Iya. Nah, itu perpustakaan khusus ini kan ada yang dari vertikal, ada yang di Vertikal pemerintah itu urusan kabupaten kami. kota. Ya, Mm-mm. Mm-mm. masalahnya di tempat kita ini kalau yang di pemerintah daerah itu ada 5, itu yang kita usulkan tahun ini untuk dapat bantuan, bantuannya aja belum datang itu. Jadi untuk Mm-mm. perpustakaan khusus otomatis nggak bisa kita laporkan. Laporin aja, nggak apa-apa. Dengan koleksi yang Laporin kemarin, dalam dengan data yang kemarin, bantuan belum ikut, gitu aja. Ngerti nggak? Laporin aja. Yang dibantu perusahaan mana, Pak? Hmm, ya ini kan di tahun ini kita dapat surat dari Perpusnas ya, dari bagian Ah, ah. PUPK untuk Mm-mm. mendata perpustakaan Puskesmas. Dan untuk Mm-mm. kita Oh, bantu di tahun puskesmas. ini, Ya syaratnya itu kan sudah. ada NPP. Ya, Ya udah, hmm, yang ada aja, Pak. otomatis. Hmm, Yang ada aja dilaporkan. Walaupun dia belum dapat bantuan, tapi kan sudah ada perpustakaannya kan? Atau belum sama sekali? baru berdirinya 2000 itu seperti itu. 2000 berapa? Jadi ada Baru berdirinya kapan? 2025. Oh gitu. Oh ya sudah. Tapi ada kan yang lain 2025. kan? Yang lain Iya. ada kan? Ya Jadi udah yang ada aja. kalau Yang lain. nggak ada Kak. Kalau di kita nggak ada. Oh, Yang ada tuh cuman kita data yang versi vertikal aja. vertikal. Iya. Oh, ya Iya, udah. versi Berarti vertikal memang nggak memang bisa banyak. masuk. Ya sudah. Berarti memang Kayak nggak belum BPS, bisa masuk. heeh, Emang nggak November masuk. belum masuk tuh, Pak? Heeh. Belum, November Pak. belum masuk. Makanya saya saya di sini belum. Ya Oh, mau kita ngitung gimana bantuannya aja belum. Sekarang ini lagi bintek kita itu. Nah, saya tahu persis karena saya yang ngurus juga itu untuk bantuan puskesmas itu. Sekarang hari ini kita tuh bintek, Pak. Bintek untuk gini aja. puskesmas, Kalau untuk memang seperti lapas, itu kan untuk bantuannya puskesmas binteknya lah. sudah Kalau ada. puskesmas kan di bawah kita Mm-mm. ya. Ya, Hmm, jadi saran saya masukin aja yang iya dibantu berapa? sudah Yang dibantu berapa? 5 kan? 5, Koleksinya 5, berapa yang 5, dibantu? 5 puskesmas. Ya, Koleksinya berapa yang dibantu? ya kalau standar Perpusnas 1.000 Pak, 1.000, Oh ya sudah, masukin aja seribu semuanya. tujuh Yang ribu. nggak ada ya Iya udah yang nggak ada standarnya. gitu. Anggaran nggak ada ya nol. Berarti memang nanti kita lihat indeks pertamanya itu berapa. Berarti nanti tahun ini ada pusaran khusus. Tahun depan nanti kayak gimana? Di data lagi apakah naik indeksnya atau tidak gitu. Nggak apa-apa Pak, di data aja. Mm-mm. Halo? Hmm. Ya, halo Pak. Ya, 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 di data aja Pak, nggak apa-apa Pak. ya. Mm-mm, mm-mm. Ya. Nanti Iya. datanya pakai pakai yang itu aja Pak, pakai yang offline aja.
Oke. Mm-mm. Ini Pak, kalau NPP itu kan datanya tuh hampir sama persis dengan IPLM, Pak. Mm-mm. Iya. Ya, kan isi-isiannya tuh hampir sama. Itu kalau di ini Iya, Pak. Dimatiin kan aja, Pak, videonya, Pak. kebetulan kita tuh dapat dana dak non fisik. Kita juga sudah Mm-mm. mendata itu untuk perpustakaan-perpustakaan yang ada di tempat kita. Ya, Ya udah, nanti kalau memang seperti itu, datanya ya. disesuaikan dengan Jadi format data maksudnya, kami. Mhm. Iya, nanti disesuaikan dengan data kami. Nanti itu sebagai data dukung, data tambahan, gitu, Pak. Oke. Mm-mm. Ada lagi, Pak? Oke, Bapak Jantayu, sudah cukup? Udah sih itu Oke. Oke. ya, Iya, udah semoga untuk menjawab sementara ya, Pak itu. ya. Iya, nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditanyakan di grup PIC besar ya, Pak ya. Nah, Mm-mm. untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan secara chat dulu Q&A yang ingin ditanyakan juga dari Pustarsip Tapin Kalsel Rida. Izin bertanya, Pak, kendala utama yang kami temui saat pendataan adalah perpustakaan, terutama yang tidak punya pengelola, hanya membuka perpustakaannya begitu saja tanpa mendata jumlah pengunjung. Jadi perpustakaan tidak punya angka pasti untuk jumlah pengunjung. Mohon izin bagaimana sebaiknya, Pak? Sebaiknya dicatat tetap. Karena nanti kita Baik. akan melihat kondisi apa adanya. Jadi nanti kan kelihatan tuh Mm-mm. eh apa masalahnya. Oh, indeks SDM-nya nol, Mm-mm. indeks pengelolaannya juga kurang, sehingga nanti kita bisa ada intervensi apa yang cocok untuk di situ. Itu Oke. saran saya dicatat. Jangan nggak Iya. dicatat, karena nanti kalau nggak dicatat memang akan mengurangi beban, tapi Bapak Ibu tidak mengetahui kondisi real yang ada. Seperti itu. Jadi Mm-mm. tetap saja dicatat aja, diserahkan ke kami, nanti kami hitung, sehingga nanti kami lihat kondisi real di lapangannya seperti apa. Itu sih. Oke, baik. Hmm. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke raise hand. Silakan untuk Ibu Ena Ramli dari Disperbusi Peluwu. Iya, selamat pagi, Pak. Agi. Saya ingin menanyakan, mungkin pertanyaan yang sudah sering sekali ditanyakan adalah Mm-mm. tentang pengadaan buku yang ada di sekolah. Pengadaan buku, Mm-mm. kan mereka itu di sekolah-sekolah itu rata-ratanya buku yang dibeli Paket. hanya buku paket. Mm-mm. Saya hanya ingin memastikan lagi bahwa yang Mm-mm. dihitung itu adalah hanya buku literasi saja, begitu Pak ya? Iya, tapi buku paket Ya, tetap ada porsinya. Kami memutuskan tetap ada, yaitu satu judul, dua eksemplar. Itu, Bu. Biasanya kan kalau beli buku paket tuh bisa Judul 30, 40 gitu loh. Tapi kita pakai memutuskan oke, nggak apa-apa satu buku dua eksemplar. Satu judul dua eksemplar aja yang masuk. Gitu, Ibu. Jadi kalau misalkan satu buku nih belinya 300 yang dicatat sama eh, satu judul buku paket belinya 40 untuk satu kelas tuh, dan satu kelas itu misalkan ada satu kelas 2 itu ada 5 5. kelas. Berarti 40 dikali 5 200 kan sekali beli buku paket kan, satu judul, misalkan buku matematika gitu kan. Nah, itu yang dicatat cuma satu judul buku matematika itu hanya dua eksemplar aja, yang selebihnya itu nggak kita masukkan gitu, Ibu. satu judul untuk Dua dua eksemplar. eksemplar. Oh iya, Misalkan oke. matematika kelas 2 SMP biasanya kan beli hampir ratusan eksemplar kan karena jumlah muridnya itu banyak gitu kan. Tapi yang kita ambil tuh cuma dua eksemplar aja gitu. Oke, Mm-mm. seperti Mm-mm. itu. Jadi nanti Kemudian, mm-mm, iya, satu judul. Jadi untuk semua buku, satu judul, dua dua eksemplar. eksemplar. Meskipun pembeliannya banyak. Iya betul. Untuk buku paket ya. Iya, Mm, iya, mm-mm, untuk buku paket. Terus mm-mm. kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah ada kemungkinan sekolah ini bisa mendapatkan bantuan buku? Seumpamanya ada sekolah yang masih kurang sekali bukunya. Itu Apakah ada nanti kemungkinan? itu nanti akan kita serahkan ke masing-masing Pemda, Ibu. Jadi karena perpustakaan Oh, sekolah itu wewenangnya Pemda kan, bukan wewenang kami. Tapi paling tidak dengan adanya data ini kita bisa melihat bahwa ada perpustakaan di tempat Ibu yang memang membutuhkan buku karena indeks koleksinya itu kurang. Kurang dari oh iya. 0,5, kurang dari 0,6, kurang dari 0,3. Mungkin indeksnya itu 0, nggak ada koleksi sama sekali. Bisa nanti ditambahkan bukunya dengan melihat data yang ada. Nanti tahun depan kita hitung apakah dengan penambahan buku ada kenaikan di bidang
pelayanan seperti itu Ibu. Jadi dengan data yang saat ini ada, kita bisa kembangkan untuk analisis-analisis berikutnya untuk menerapkan kebijakan data driven policy atau kebijakan berdasarkan pengambilan kebijakan berdasarkan data. Jadi seperti itu Ibu. Oke, oke, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya, di sini saya melihat ada dari Pak Asai Raji. Apa masih mau bertanya, Pak? Oh. Oke, silakan dari Ibu Angki Juliada di Skarpus Palu. Silakan, Bu. Halo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irhamni dan moderator yang Mm-mm. sudah kesempatan. Ini Pak, melihat dari uji coba yang kemarin yang kami laksanakan, kami sudah mengirim surat ke sekolah-sekolah dan kelurahan, tapi hasil yang didapatkan itu cuma sekitar 10 responden yang mengisi uji coba. Nah, ketika saya tanyakan sama Pak Irhamni tidak bisa untuk menghitung indeksnya. Mm-mm. Ya, Mm-mm. ini kami siasati Pak, kan ada saya buat aplikasi untuk bank datanya kami. Jadi rencana ini tanggal 29 kami adakan Zoom sosialisasi pengisian IPLN tapi melalui aplikasi kami. Oke, nggak masalah. Tapi masalahnya gini Bu, apakah datanya format datanya sesuai dengan data kami? Ya, jadi saya Oke. sudah ubah Pak, saya sudah kembangkan Oh, ya aplikasi udah. untuk sesuai dengan IPLN ini. Oke, udah. Nggak masalah Bu, silakan. Oke, saja Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya memang seperti itu. Jadi di aturan Perka nomor 7 tahun 2025, daerah itu nggak boleh menghitung, tapi daerah boleh mengumpulkan data. Jadi seperti itu. Jadi kita menganjurkan nanti ke depan itu daerah melakukan pendataan, nanti kami yang menghitung. Dan pihak, kalau misalkan Bapak Ibu ada anggaran untuk pendataan itu, nanti silakan di pihak ketiga kan, tapi tidak bisa menghitung. Gitu. Iya Pak. Jadi nggak apa-apa Ibu kalau misalkan punya aplikasi sendiri, nanti diserahkan ke kami datanya, nanti kami akan hitungkan. Gitu Ibu. Yang penting datanya itu sesuai dengan format kami. Sesuai Pak. Jadi saya sudah kembangkan aplikasinya, memang pertanyaannya Boleh, sesuai nggak apa-apa. Kemudian memang tanggal 29 ini rencana kami mau undang semua. Jadi baik yang bukan masuk ke wilayahnya kami. Karena begitu Pak, Kadisnya kami itu meminta cara perhitungan seperti yang kemarin. Jadi ada nanti perbandingan antara IPLN tahun kemarin dengan IPLN tahun ini, tapi dengan perhitungan yang kemarin dengan IPLN. Ya silakan aja sih, tapi kami tidak akan memakai PLM yang kemarin Ibu. Gitu. Hanya nanti untuk memaparkan saja Pak. Ya, nggak apa-apa. Untuk IPLN tahun kemarin untuk ya, nggak apa-apa. hitungannya. Silakan. Nanti kami juga akan melihat hasilnya. Kami juga pengen tertarik juga sih, pengen melihat aslinya seperti apa, hasil perhitungannya seperti apa. Nggak apa-apa Ibu. Nanti kita diskusi lagi ya. Boleh. Begini Pak, mungkin kan nanti kami adakan Zoom ini tanggal 29. Jadi dalam Zoom itu akan ada kuesioner cetaknya di foto, daftar hadirnya masukkan ke kuesioner cetaknya. Mungkin ada tanda tangan dari PIC-nya dengan kepala dinas, tidak masalah itu Pak ya? Nggak masalah. Iya. Ya udah, silakan aja. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk Pak Bernard dari Kabupaten Yahukimo. Selamat pagi Pak Bernard. Pagi Pak. Oh siang Pak. Oh iya siang pagi. Siang Pak. Iya. Silakan Pak. Oke, salam jumpa lagi. Selamat datang Pak Ilham. Selamat datang bersama Perjalanan Pak. jauh ya. Baik, saya baru dari pagi buka link yang beliau kirim untuk ke survei itu. Saya dapati di IPLM hanya 3 orang di Kabupaten Yahukimo, sementara yang bukan IPLM, apa namanya? TKM. Iya. TKM baru 3 orang, sementara IPLM ini saya tadi baru buka untuk cek
lebih detail. Memang kami sudah survei lapangan, ternyata kami dapati perpustakaan-perpustakaan yang ada dan sekaligus kami berikan beberapa syarat-syarat untuk persiapan bantuan bahan bacaan bermutu tahun depan. Memang mereka belum menyadari bahwa pentingnya perpustakaan dan siapa pengelola, dan dari beberapa laporan dari guru-guru di sekolah, mereka sampaikan bahwa selama ini tidak ada perhatian pemerintah terhadap kondisi perpustakaan sekolah, termasuk juga untuk rumah ibadah, terus belum adanya juga taman bacaan masyarakat, yang ada hanya pojok-pojok buku seperti itu. Jadi kami sampaikan oke lah, kalau bisa isi dulu form-form untuk bagaimana melengkapi data perpustakaannya, supaya kami coba laporkan dulu. Nah, sementara form kuesioner itu saya sebarkan lewat link-link grup-grup yang ada, baik itu ASN, grup-grup swasta, grup-grup kelompok-kelompok komunitas. Itu sudah lebih dari ribuan masyarakat yang menerima, tapi apakah mereka tidak mengisi atau seperti Ya, apa? Saya bingung juga. Dan kemungkinan nggak akhirnya mengisi. saya setelah melihat jumlahnya hanya 3 orang, saya jadi berpikir apakah harus saya kembali menggunakan manual dengan print out formnya, dan saya harus kembali dengan tim kami kembali ke lapangan distribusi secara manual, atau Ya, seperti silakan Pak. apa? Karena Ini memang Pak, kondisi apa Pak? listrik di sini, internet di sini juga kadang Ya. tidak terlalu baik. Nggak apa-apa, di manual aja nanti kuesionernya dikirim ke kami, nanti kami coba untuk ini. Nanti untuk yang daerah-daerah yang 3T ya, kami akan sediakan special circumstances lah, ke kondisi khusus. Untuk kami juga mungkin akan hitungnya agak lebih lama karena memang harus manual. Gitu Pak. Jadi Baik. jadi Siap, memang siap, siap. kami akan melakukannya secara ya manual juga, mau nggak mau, suka tidak suka, karena memang ada beberapa wilayah yang 3T gitu loh, dan ini memang harus kita pikirkan juga sama-sama gitu loh. Jadi memang harus ada spesial kondisi khusus gitu loh, treatment khusus terkait ini itu Pak. Jadi mengapa Pak, nanti dikirim aja manualnya. Nanti berapapun hasilnya kita bisa lakukan yang namanya perhitungan. Jadi seperti itu Pak. Oke. Sepertinya terputus ya Pak Bernard ini. Gak apa-apa, Bernard. Iya, kayak seperti terputus kayaknya. Oke, iya. Semoga menjawab. Selanjutnya untuk Ibu dari Kabupaten Majene. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Pak Irham nih. Salam literasi Ibu. Mari. Ibu, videonya dimatiin aja Ibu, soalnya kayaknya internetnya agak bermasalah. Oh iya. Ya. Oke. Tapi Pak, ini yang saya mau tanyakan Pak. Ini kan 2026 ini sudah ada pengajuan untuk bantuan sebanyak 12. Apakah bisa mengisi untuk di link tersebut? Tidak, kalau untuk belum ada bantuannya perpustakaan sudah ada Pak, tapi apa bisa di... Oh, kalau perpustakaan sudah ada, iya, tapi untuk yang bantuannya tidak dimasukkan. Iya, isi aja apa adanya. Sudah ada perpustakaannya, sudah berdiri ya, Pak, sudah lama. Ya sudah, silakan isi aja Bu. Ya, dan selanjutnya Pak, ini kan ini linknya sudah kita bagikan ke sekolah-sekolah di grup sekolah. Apa bisa kita kirim ke OPD untuk pengisian link TKM? Oh, silakan Ibu. Yang TKM silakan. Oh iya bisa Pak. Bisa. Oh iya. Selanjutnya Pak, untuk ini alhamdulillah karena saya sudah tahu tingkat pengisian TKM untuk Kabupaten Majene alhamdulillah ada di urutan pertama. Dan saya ini mau tanyakan kembali, apa Majene ini masih ada di urutan pertama atau bagaimana, karena kebetulan HP saya rusak jadi tidak bisa dibuka.
TKM Iya, ya, Pak. bentar ya. Mohon maaf, Pak. Iya. Eh, ini yang TKM. TKM itu Iya. sebentar. Saya cek dulu. Saya belum buka juga yang TKM. Saya kondisinya. Oh, ini nih. Ini TKM 24, update data terakhir. Provinsi. Iya. Gimana tadi? Oh, ini. Kabupaten Majen. Sulawesi Selatan ya, Bu ya? Sulawesi Barat, Oh, Kabupaten sorry. Majene. Oh, ini. Oke. Oh, sorry. Apa sih? Oke. Sulawesi Barat, Kabupaten Ini Majen. Majene baru 275, Bu. 257. Ini, Bu. 257. Oh iya iya iya. Jangan dulu Pak ya, nanti saya di Boleh, Bu. foto dulu sebentar Pak. Karena Oh, mau boleh. dimasukkan di grup kantor. Iya, silakan kalau untuk ini saran saya diberikan aja ke komunitas Iya, literasi makasih Pak. dan Iya iya. dan untuk Iya. diisi segera mungkin. Mm-mm. Oh iya iya Pak. Makasih banyak kembali Pak. Sama-sama, Ibu. Mari. Iya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk Ibu Agustia Monra dari Kabupaten Bapak. Pasaman Barat. Oh, Bapak ya. Oke. Silakan Pak. Untuk Bapak Agustia untuk pertanyaannya. Iya Bu, makasih Bu. Bapak dengan Bapak Bu. Siap Pak. Siap Pak. Silakan Pak Perkenalkan untuk pertanyaannya. ini PIC Kabupaten Pasaman Barat, Pak Irham. Ya, Ibu Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan selamat siang dulu bagi Indonesia bagian timur dan selamat pagi bagi Indonesia bagian barat. Dan kemudian ucapan selamat juga saya ucapkan kepada Pak Irham yang telah menjadi Dewan Direksi Upline menjadi perwakilan Indonesia di ASEAN. Ini sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Terima kasih, Pak. Ini Pak Irham, sebenarnya banyak tadi yang mau saya tanyakan, tapi karena sudah banyak ditanyakan sama teman-teman yang lain, maka cuma tinggal satu lagi. Ini Pak, sesuai instruksi dari Pak Irham, kami sudah menyebar link ke seluruh sekolah-sekolah, pihak-pihak terkait. Namun setelah kami cek kemarin yang link yang disampaikan oleh Pak Irham itu, rupanya belum banyak yang mengisi dan statusnya banyak yang incomplete. Terus kemudian beberapa kami hubungi memastikan apakah sudah mengisi dengan lengkap atau tidak. Umumnya mereka menjawab lengkap, Pak. Kami suruh lagi untuk masuk lagi sudah tidak bisa tidak bisa katanya kan. Jadi untuk itu kami mohon arahan dari Pak Irham bagaimana ke depannya ini untuk meningkatkan, memacu pengisian survei ini baik TGM maupun IPLM karena waktu sudah tinggal 1 bulan lagi. Jadi mohon arahan dari Pak Irham lah. Kemudian yang kedua, silakan Pak. Nanti kan kami akan berkoordinasi dengan Bapeda. Kalimat seperti apa yang bisa kami sampaikan yang mudah dipahami oleh Bapeda terkait PRK 7 2025 dan IPLM dan TGM tadi. Seperti apa kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh mereka, Pak Irham? Ya, oke. Baik. Irham. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertanyaan pertama, mungkin untuk mempercepat Pak tadi, lakukan data manual. Paranin satu-satu, foto, bikin Google Drive, lalu diisi formulir cetak, ya, diisi satu-satu, diisi, lalu buatkan Google Drive, lalu direkap, rekapannya kasih ke kita. Jadi seperti itu. Jadi kami bisa melakukan yang namanya validasi, verifikasi terkait dengan perpustakaan yang Bapak punya. Jadi gitu Pak. Jadi saran saya sekarang kayaknya kalau online itu nggak memungkinkan, harus
kita paranin satu-satu. Kalau memang nggak mau pakai rekap, ya sudah, linknya dikasih, kita kita, kita tungguin dia ngisi gitu. Yang kalau mau yang itu, kalau mau yang cepet ya, yang ada di kota-kota situ aja. Jadi seperti itu Pak saran saya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bahasa apa yang memungkinkan? Bilang seperti ini Pak. Ada kebijakan baru dari pusat terkait IPLM dan TKM. Ya, kebijakan barunya apa? Adalah Perka nomor 7 tahun 2025 dan Perka nomor 9 tahun 2025. Di mana Perka ini, kedua Perka ini mengatur perhitungan terbaru terkait IPLM dan TKM dengan melihat asas kewenangan daerah. Gitu. Kalau yang kemarin IPLM-nya itu tidak berdasarkan kewenangan daerah, di mana tahun lalu kan Bapak ngalamin yang namanya mengisi datanya itu kampus pun juga kita isi kan. Nah, kalau sekarang enggak. Jadi memang ini memang sesuai dengan kewenangan daerah. Jadi seperti itu, Pak. Kata kuncinya adalah mengatur sesuai kewenangan daerah. Itu yang menjadi yang menjadi pembeda IPLM lama sama IPLM yang baru. Dan yang pertama, yang kedua adalah Bapak cek IPLM tahun lalu, ya, ada perkanya enggak? Kalau sekarang IPLM yang baru ini ada perkanya. Jadi ini memang benar-benar kebijakan dari kami, dari Perpusnas, dari Prof. Amin sebagai selaku Kepala Perpustakaan Nasional yang memang kemarin meminta kami untuk melakukan reposisi, redefinisi terkait IPLM dan TKM. Jadi seperti itu, Pak. Jadi nanti Bapak silakan berkoordinasi dengan Bapeda dan juga kalau Bapedanya masih belum puas ya, minta Bapedanya suruh kontak Biro Perencanaan. Nanti Biro Perencanaan akan mengkontak kita untuk menjelaskan gimana tata cara perhitungannya. Kami akan dengan senang hati untuk melakukan yang namanya penjelasan lebih lanjut. Gitu, Pak. Mm-mm. Makasih. Sama-sama, Pak. Mari, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya dari Ibu Vita. Silakan Ibu Vita. Oh, baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Ini Kota Pasuruan sedang melaksanakan DAS untuk IPLM. Mm-mm. Pada pelaksanaan DAS ini ada beberapa kendala yang saya temui, Bapak. Mm-mm. Contohnya dari kelurahan yang kemarin sudah dapat bantuan buku 1000, di situ kan ada barcode untuk buku digital. Ya. Nah, misalkan itu di-download kan berarti mereka sudah memiliki koleksi digital gitu ya, Bapak. Tapi kendalanya adalah mereka tidak memiliki perangkatnya, tidak ada komputernya. Akhirnya ini apakah bisa disebut mereka memiliki atau tidak? Nah, ada juga yang dari sekolah, ini komputernya hanya khusus untuk petugasnya saja. Jadi nanti misalkan itu di-download, barcode-nya di-download dan mereka memiliki koleksi digital atau apa, tapi karena tidak komputernya terbatas untuk petugasnya, berarti apakah pemanfaatannya hanya untuk petugas saja? Ini bagaimana mendatanya? Karena mereka juga bingung lah, ini komputernya untuk petugas saja, Bu, nggak untuk anak-anak. Berarti kan anak-anak tidak bisa manfaatkan itu, hanya petugasnya saja. Nah, terus di DAS kita yang sekarang ini juga banyak kendala yang tidak memiliki MOU, Bapak. Kolaborasi itu banyak. Sama dinas, sama apa, SPS gitu kan. Cuman nggak ada dokumen MOU-nya. Nah, itu terus bagaimana solusinya gitu, Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang pertama itu, yang masalah koleksi buku itu buku digital, Bu, ya? Yang diberikan oleh Perpusnas kalau nggak salah. Atau bukan? Koleksi yang pojok baca itu bukan sih? Ibu masih di mute? Masih di mute sih. Halo? Ya, Ya. kemarin itu kan kelurahan itu diajukan untuk dapat bantuan buku yang 1000 judul itu. Oh, itu. Nah, di halaman terakhirnya itu ada barcode-nya, Oh, Pak. Ada iya, barcode iya, buku iya, iya. digital. Ah. Nah, mereka mau download ini cuma di HP gitu loh. Karena komputernya nggak ada. Apakah misalkan mereka mendownload dari HP aja di petugasnya itu sudah dikatakan mereka memiliki koleksi digital ataukah belum? Karena kan kalau di HP petugasnya kan untuk yang pakai tergantung dari dari pemiliknya dia mau apa tidak gitu loh. Untuk mengisi pemanfaatannya juga bagaimana gitu. Kalau di sekolah hanya untuk
komputernya hanya untuk petugasnya saja. Oke. Terus kalau untuk anak-anak ini ya mereka Ya. juga agak ragu. Biasanya komputer memang hanya untuk petugas yang kerja itu aja. Terus bagaimana Pak? Apakah itu di data mereka memiliki koleksi digital atau tidak? Untuk itu koleksinya kan udah yang Seperti kemarin itu. dibagi itu kan memang ada buku digitalnya ya, versi digital ya. Tapi kan itu buku cetak ya. Jadi saran saya itu Halo. nggak dimasukin sih Bu. Ya, itu nggak dimasukin sih Bu. Jadi itu bukan koleksi digital, tapi memang koleksi yang Sinyalnya. dimatiin aja dulu. Jadi itu bukan koleksi digital Ibu. Jadi koleksi digitalnya itu kan jadi kemarin yang dibagi buku itu kan memang ada barcode untuk mendapatkan buku digitalnya kan. Tapi kan Ibu berdasar buku cetak. Jadi itu hanya buku cetak Ibu, bukan digital. Yang pertama itu. Yang kedua untuk yang komputer itu berarti ya komputer untuk bekerja, bukan untuk pemustaka. Otomatis itu nggak ada koleksi digitalnya Ibu. Yang dimasuk koleksi digital adalah koleksi yang berbentuk PDF yang ada di servernya sendiri atau di komputernya sendiri. Jadi seperti itu. Dan itu dimiliki oleh dinas, bukan oleh Perpusnas. Misal contoh, koleksi Ipusnas itu bukan koleksi Bapak Ibu gitu loh. Itu hanya Bapak Ibu numpang make di Ipusnas. Tapi kalau Bapak Ibu langganan misalkan di Jawa Timur tuh ada yang namanya Ijatim, Ijateng, Ijakarta atau Jaklitera. Itu koleksi digitalnya ada. Dan itulah yang dihitung sebagai koleksi digital. Kalau misalkan sekolah dia punya buku digital dan katakan buku digital itu bisa diakses di komputernya dia gitu. Pemustaka bisa lihat, anak murid bisa lihat. Nah, itu koleksi digital. Itu, Ibu. Jadi, koleksi yang dimiliki diri sendiri, bukan oleh orang lain. Itu, Ibu. Mm-mm. Baik, Oke. semoga menjawab ya, Bu. Nanti juga akan kami serahkan notulensi dan juga recordingnya jika memang terputus ya. Jadi bisa mendengarkan jawaban lengkapnya. Selanjutnya ini kembali lagi Pak Asairiji dari Dispusiktala. Silakan Pak untuk pertanyaannya. Ini kembali ke Pak Irham. Ya. Makasih Bu Moderator. Tadi tentang incomplete sama komplit tadi Pak. Kita sebagai PIC ini nggak mau disalahkan karena info yang kita dapat TKM itu responden 400. Kita bekerja, kita sebarkan linknya, alhamdulillah sudah melebihi dari angka itu 900 lebih. Mungkin Ya. apakah nanti dikompres, mungkin saya yakin masih lebih pada 400. Ya, betul. Artinya kerjasama baik nih dengan pihak Ya, betul. Perpusnas. Nah, tentang IPLM ini yang incomplete dan komplit ini kan problem nih. Apa tadi Ya. diskusi kita saya dengar ada beberapa poin yang harus diisi secara manual. Habis itu link ditunggu mengisi kembali. Adakah solusi yang paling baik yang supaya eh, terselesaikan incomplete nih? Harapan Baik. saya sih sebagai PIC karena kemarin itu pernah diskusi untuk IPLM ini nggak ada batasan karena kita melihat Memang. situasi perpustakaan memang faktanya dan Ya. kita pun sampaikan dengan pihak pengelola isi sesuai kondisi yang ada. Ya. Nah, jadi mungkin solusi yang paling baik Pak Ilham supaya nanti kita sebagai PIC nggak ada disalahkan untuk pengisian IPLM ini khususnya. Mungkin itu Ya. saja Pak Ilham, makasih. Nah, baik Pak. Wah, ini isu bagus nih. Jadi memang begini Pak. Ini isu yang bagus, benar Pak. Kita juga harus ngelihat ini nih, kondisi data masing-masing incomplete dan completed itu kan beda. Kalau yang complete itu nggak masalah lah ya, tapi yang incomplete ini kami juga harus ngelihat nih karakteristiknya seperti apa. Mungkin minggu depan kami akan coba lihat ya karakteristik dari incomplete data ini seperti apa. Karena gini Pak, ada beberapa data tuh yang sebenarnya nggak terlalu penting kita pakai gitu loh. Maksudnya penting ditanyakan, tapi itu nggak terlalu ngaruh ketika kami menghitung. Ada beberapa poin-poinnya. Jadi kalaupun data itu kosong ya, tetap kami masih bisa hitung. Jadi seperti itu. Nah, kami akan mendeteksi ini, incomplete-nya ini karena apa? Kalau incomplete-nya itu hanya untuk variabel-variabel yang nggak penting, kayak misalkan NISN atau NPP. NPP kan nggak wajib diisi. Artinya ada nggak ada tetap kami hitung. Ya, selama data inti dari variabelnya itu, variabel indikator dan dimensinya itu terisi. Itu akan kita pakai, Pak. Makanya mungkin kami akan coba lihat dulu nih,
ke depan kami akan merubah mereposisi terkait definisi incomplete data itu seperti apa. Kami akan pelajari dulu nih datanya itu seperti apa, karakteristik incomplete-nya seperti apa. Kalau ternyata data yang incomplete itu hanya data secondary, artinya data yang nggak terlalu penting untuk kita hitung, maka kita anggap komplit. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kemungkinan kita akan lakukan yang namanya verifikasi lagi, validasi data lagi terkait data incomplete dan complete. Dan ini juga data yang IPLM ini karena kami diburu-buru waktu kemarin, jadi kami itu tidak melakukan yang namanya validasi ulang. Karena ada beberapa teman-teman yang memasukkan data dari awal lagi kan, karena satu dan lain hal. Jadi karena itu kami masukin aja dulu. Nah, kemungkinan minggu pertama nanti November, ya kami akan melakukan yang namanya pembersihan lagi. Dan kami hanya akan melakukan data sesuai dengan apa adanya yang komplit, yang bagus, dan incomplete itu juga akan kita lihat. Gitu. Yang incomplete-nya kita lihat karakteristiknya seperti apa. Kalau dia masih bisa dipakai untuk dihitung, IPLM, kita akan masukkan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi berikan kami waktu 1 atau 2 minggu ini untuk kami mempelajari karakteristik data yang incomplete itu seperti apa. Apakah masih bisa dipakai atau tidak. Jadi solusinya seperti itu, Pak. Walaupun solusi yang terbaik adalah saat ini kami menganjurkan Bapak Ibu untuk tetap melakukan pendataan. Entah itu melalui link atau melalui manual. Khususnya untuk yang daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau internet, silakan Bapak Ibu datangi, dicatat ya, diberikan, dicatat formulirnya, lalu direkap. Rekap itu yang akan kami terima beserta dengan formulir aslinya beserta data dukungnya. Nanti Bapak Ibu bisa atur aja pakai Google Drive supaya kami bisa punya akses ke sana. Jadi seperti itu yang pertama. Dan yang kedua lagi, tolong file rekapnya yang Excel itu di-download ya, jangan diisi di Google-nya. Karena kemarin ada yang ngisi di Google-nya. Jangan diisi di situ ya. Jadi isinya tuh di Bapak Ibu download download dulu. Sebentar. Oh, sorry. Bukan yang ini. Jadi Bapak Ibu silakan download dulu aja eh formulirnya yang ini nih. Ini di-download nih. Jangan diisi di sini. Karena nanti akan kita hapus. Jadi Bapak Ibu download aja dulu ini. Ini barang di-download ke komputer Bapak Ibu, ya di-download dalam bentuk Excel. Nanti Bapak Ibu isinya di komputer masing-masing. Nanti dikirim ke kami. Jangan isi di sini, gitu. Ini kan ada nih yang IPLM provinsi, kabupaten, kota. Isi aja di sini, gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi tolong jangan diisi di sini ya, tapi isilah di komputer Bapak Ibu. Jadi di-download dulu aja. Seperti itu, Pak. Jadi solusinya nanti Pak dalam 1 atau 2 minggu ini kami akan mempelajari ya terkait dengan data incomplete itu karakteristiknya seperti apa. Kalau incomplete-nya data itu adalah data IPLM-nya yang tidak diisi, maka mau nggak mau kami akan drop itu. Kalau memang yang nggak diisi itu hanya katakan NPP karena memang dia nggak mau, kemudian NPSN, kemudian yang lain-lain yang sekiranya data itu tidak terlalu penting lah variabel yang lain, itu mungkin akan kita katakan complete gitu. Jadi kita akan lihat lagi nih karakteristiknya seperti apa. Jadi seperti itu Pak solusinya. Nanti kita akan coba cek ya. Nanti kita akan berusaha untuk melakukan yang namanya pembaruan terkait dashboard ini. Jadi bisa jadi nanti yang incomplete itu akan kita hilangkan jadi hanya yang completed dengan karakteristik data yang incompleted itu masih bisa dipakai. Gitu Pak. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Sairiji. Selanjutnya ada Bapak Rizal Muna. Bapak Rizal dari Muna Barat. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya M. Rizal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muna Barat. Ada 2 pertanyaan Pak yang saya mau tanyakan terkait nilai IPLM yang dimintakan. Ada target, ada realisasi. Ya, kan, itu. Pak? Nah, sementara Pak, dinas kantor kami ini terbentuk tahun 2022 di Kabupaten Muna Barat. Apakah kita memulai dari tahun 2021 untuk pendataannya? Apa untuk memberikan nilai IPLM? Atau kami mulai di tahun pembentukan dinas kantor kami? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua Pak, tadi terkait perpustakaan keliling, tadi Bapak disinggung dari di awal kan, katanya kalau tidak efektif itu waktu-waktu bisa ditarik, ya kan Pak. Nah sekarang ukuran
kegiatan kami itu kan selalu mengadakan dokumentasi, iya kan Pak? Dokumentasi apa yang kami lakukan di lapangan tentang kinerja perpustakaan keliling ini. Apakah ini bukti yang kami lakukan itu Pak, kami nanti di-upload kemana gitu kan? Biar kami itu ada iya. penilaian bahwa kami itu melaksanakan kegiatan ini. Ya kan Pak? Terus satu lagi tentang pendataan IPLM Pak. Itu ditujukan kepada yang sudah pernah menerima bantuan, ya kan? Ada yang di desa, ada yang di tempat-tempat ibadah, atau semua desa yang belum pernah mendapatkan juga bantuan. Saya kira itu aja Pak pertanyaan dari saya. Baik. Terima Baik. kasih. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama yang terakhir dulu tuh, yang IPLM semua pendataan, ya semua perpustakaan yang ada Pak. Jadi perpustakaan yang belum nerima, yang sudah nerima, silakan didata Pak, karena kami mau melihat kinerjanya, indeksnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi diisi aja semuanya tanpa kecuali. Yang penting dia ada perpustakaannya. Itu yang pertanyaan itu. Terkait dengan target, ya itu Bapak silakan sesudah aja yang ada. Karena sebenarnya yang target IPLM itu kami hanya mau melihat sih Pak. Target di daerah itu seperti apa, khususnya yang 2025 ini. Karena kan ada perubahan nilai ya, perubahan target yang tadi saya bilang, ada perubahan target yang sebelumnya masih pakai rujukan nasional tuh 70, 60. Sementara yang IPLM seperti saat ini itu kemungkinan akan drop ya, akan turun, tapi tidak merubah nilai kualitas. Hanya hanya namanya saja. Hanya angkanya saja yang berubah. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada perubahan drastis gitu. Jadi maksudnya bukan perubahan drastis, hanya perubahan di angka saja. Dan kami penilaian IPLM tahun ini tidak ada kriteria tinggi, sedang, rendah, nggak ada. Kami hanya memberikan nilai, misalkan nilainya 30, ya udah 30. 30 dari berapa? Kami nggak tahu. Bisa jadi 30 dari 45. Ya kan? Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi memang tidak memberikan arahan Pak Kepala adalah kami tidak memberikan predikat tinggi, sedang, rendah. Karena apa? Itu akan menyakitkan hati teman-teman yang secara fiskal rendah, secara fiskal belum mampu membiayai perpustakaan. Jadi kami hanya memberikan, oh ya sudah ini loh yang terjadi di daerah Anda, perpustakaannya indeksnya rata-rata adalah 30. Ya sudah, itu aja. Nggak ada pretensi lain-lain, nggak ada jelek, kurang, tinggi, rendah. Tidak. Karena kami memahami bahwa urusan perpustakaan ini adalah tergantung dari masing-masing fiskal daerah. Jadi arahan Pak Kepala kami tidak melakukan yang namanya tinggi, sedang, rendah lagi. Tidak ada kategorisasi lagi. Jadi ya sudah itu aja. Tuh. Nah terkait dengan bantuan perpustakaan keliling, silakan nanti itu kan masuk dalam penilaian IPLM juga melalui karakteristik layanan, jumlah layanan yang dilakukan ya. Itu nanti bisa dilakukan yang namanya di-upload data dukungnya itu ke Google Drive, nanti kasih ke kami alamatnya. Jadi seperti itu. Tadi juga saya baru ingat ada pertanyaan tentang MOU. Silakan nggak perlu harus MOU. Surat undangan, ya surat undangan untuk menghadiri, bukan menghadiri, tapi untuk bekerja sama gitu. Maksudnya kayak misalkan kan sering tuh surat koordinasi undangan untuk menghadiri acara di dinas dengan komunitas, itu bisa sebagai bukti layanan MOU kami. Jadi seperti itu Pak, bukti sebagai bagian dari kerjasama, bisa seperti itu. Nanti ditaruh aja di Google Drive, itu akan menjadi barang bukti yang kami bisa pertanggungjawabkan. Itu aja sih Pak. Ya, oke. Baik. Satu pertanyaan lagi, Oke, karena udah. baik Pak. Iya. Silakan untuk dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mana ini Dari Pak? mana Ibu? Silakan Bu Silakan Bu. untuk pertanyaannya. Masih di mute Bu? Masih di mute Bu? Ibu masih di mute? Boleh di unmute dulu? Dihidupkan mikrofonnya. Silakan Ibu di mute. Unmute Bu. Diaktifkan Bu mikrofonnya. Ya, silakan.
Selamat pagi Pak Ilham, selamat pagi Ibu. Pagi. Tadi saya sudah buka data IPLM 2025 pertanggal 23 Oktober 2025 untuk Kabupaten Manggarai. Data yang masuk baru 34 Pak. Itu pun dari perpustakaan SMA dengan perpustakaan umum. Yang saya mau tanyakan Pak, Bu, bagaimana dengan data dari perpustakaan SD atau SMP? Apa tidak masuk dalam rekapan data Perpusnas? Yang saya mau perjelas, apakah tunggu data dari perpustakaan SD atau SMP itu masuk dulu ke sana, baru tercover di data IPLM 2025 di Perpusnas. Yang kedua, data yang sudah pernah dikirimkan oleh perpustakaan-perpustakaan SD dan perpustakaan khusus pada saat uji coba kemarin, apakah bisa saya input kembali Pak di link yang ada? Karena terus terang kami sudah mengirimkan linknya ke sekolah-sekolah melalui grup yang sudah kami bentuk, tapi tidak ada respon dari sekolah-sekolah yang bersangkutan. Apakah saya selaku PITS bisa mendata kembali di link yang sudah dikirimkan dari sana? Demikian Pak, mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Baik, Ibu. Untuk link, emang ini sepertinya belum masuk, Ibu. Kalau memang belum ada, berarti memang belum masuk. Itu yang pertama. Kedua, untuk data yang kemarin Ibu masukin melalui uji coba kedua, itu akan kami add kalau memang datanya nggak ada. Jadi yang kemarin ikutan uji coba, ya jangan khawatir, datanya akan kami apresiasi, akan kami tambahkan ke dalam link, ke dalam perhitungan nanti. Jadi misalkan datanya itu kurang, tapi di data perhitungan tuh ada, ya sudah nanti akan kita masukkan. Jadi kalau mau diupdate silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi datanya ada, gitu. Jadi tetap kami apresiasi bahwa teman-teman yang kemarin ikut, kita akan kita akan hitung, ikut sertakan dari data uji coba kemarin. Oke, itu Baik, Pak. ada Terima satu kasih, lagi. Pak. Oke, sama-sama Ibu. Baik, satu lagi ya Pak ya. Dari Ibu Sislawati, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu juga, Nggih, dan teman-teman Pak IC di seluruh Indonesia. Mohon izin, kami dari Kabupaten Lamandau. Pagi ini saya sudah mencoba mencek progres yang inputan pada link IPLM itu. Lamandau berada di posisi 3 dari 14 kabupaten kota sekalteng. Namun setelah kami melakukan cek data, ada yang komplit dan incomplete. Ternyata setelah saya belajar ini, melihat datanya ini, ternyata kasusnya sepertinya ini ya Pak. Apakah karena yang incomplete itu, apa karena dia mengisi namun belum difinalkan? Apakah demikian kasusnya? Karena saya sendiri merasa di perpustakaan daerah kami memang belum melakukan submit karena masih menghimpun MOU terkait data dukung. Jadi sepertinya demikian ya Pak kasusnya Pak yang incomplete ini Pak. Jadi saya kan ceritanya mau konfirmasi nih ke mereka yang sudah mengisi namun incomplete. Apakah benar demikian? Yang kasus yang incomplete ini apakah karena ada double-double, Pak. Satu contohnya perpustakaan Desa Bayat. Di atas, posisi di atas dia incomplete. Di bawah ketemunya sudah komplit. Begitu, Pak, ceritanya. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Baik. Terkait data incomplete dan complete ini, saya belum cek secara detail. Insya Allah dalam 1 atau 2 minggu ini akan kita cek. Ya, tadi Pak siapa tadi dari juga mempertanyakan. Insya Allah kita akan cek. Nah, nanti karakteristik incomplete-nya ini seperti apa. Kalau dia incomplete karena datanya itu bukan data esensi, data sampingan, secondary data, kita akan mark as complete. Karena yang sebenarnya kita butuhkan adalah satu data sesuai yang variabel itu, ya. Variabel, nama, alamat itu menjadi data yang sangat penting. Jadi data yang penting di sini itu yang harus diisi itu semuanya memang harus diisi mandatori karena kami nggak mau Ibu data itu jelek.
kayak tahun lalu tuh datanya hancur berantakan karena banyak banget di perpustakaan tuh yang nggak mau ngisi. Akhirnya datanya tidak bisa dipakai, nggak kurang kurang begitu bagus. Nah, kami harus meyakinkan bahwa data itu harus bagus. Untuk itu, kami akan cek lagi nih, apakah data secondary yang bermasalah sehingga membuat itu incomplete, sehingga kami perlu melakukan namanya penyisiran ulang data. 1 atau 2 minggu ini kita akan lakukan penyisiran ulang data, sehingga kita bisa melihat tuh karakteristik incomplete sama complete-nya seperti apa. Kalau yang incomplete itu bukan data esensi, bisa jadi kita nanti akan mark as complete. Seperti itu, Bu. Itu. Jadi kita akan cek lagi ya untuk terkait ini ya, data incomplete ya. Nah, sementara itu Ibu saya sarankan adalah melakukan pendataan secara manual ya. Nanti yang ini untuk yang tidak bisa dihubungin ya, artinya nggak punya internet ya. Cari aja datanya, lalu nanti data dukungnya dipoto segala macam sesuai dengan bukti, dikasih Google Drive ke kami, direkap, lalu dikirim ke kami. Seperti itu, Ibu. Sementara itu, Bu. Baik, semoga menjawab ya Bu ya. Jadi memang sebaiknya juga punya data manualnya sekaligus untuk kontrol juga ya Pak, karena memang terkadang juga kita ada banyak sekali gangguan kalau secara online, kita nggak tahu kondisi di daerah, jadi memang sebaiknya untuk punya data untuk TKP sendiri seperti itu. Nah, apakah kita sudahi Pak? Sepertinya sudah tidak Sudah? ada lagi ya yang raise hand. Baik Bapak Ibu PIC KPI dari seluruh wilayah di Indonesia, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk untuk semua pertanyaannya pada hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Irhami untuk jawaban-jawabannya atas semua pertanyaan yang Bapak Ibu mungkin pertanyakan.